sama keluarganya seminggu sekali ya Pak ya. Gimana nih dari keluarga sendiri nih mengutarakan keberatannya atau tidak gitu? Nah itu pas posisi istri sedang hamil. Oh berat ya. Jadi istri agak berat. Kayak orang tua bukan kok kayak gini kayak Iya. gitu Pak. Gimana sih Pak cara Bapak menjelaskan ke mereka? Ada masanya atau ada karakternya yang tidak mau dikekang, tidak mau ada peraturan. Pokoknya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Batu Raja Learning Center, kembali lagi di podcast kita bersama saya Maya Sari Okwa Putri. Teman-teman, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama orang yang sangat dekat dengan Yayasan Insanul Hadi dan juga Batu Raja Learning Center. Siapakah beliau ini? Mari kita berkenalan dengan sosok beliau ini. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan Pak memperkenalkan dirinya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Hadi Susanto. Alhamdulillah di sini selama kurang lebih 2 tahun dipercaya sebagai pembimbing anak-anak di Yayasan Insanul Hadi, juga sebagai staf di Batu Raja Learning Center. Oke teman-teman, beliau ini sangat dekat dengan Yayasan Insanul Hadi maupun Batu Raja Learning Center. Mari kita mengenal lebih dekat lagi sosok beliau ini. Stay tune terus di podcast kita, podcast Batu Raja Learning Center episode kali ini. Oke Pak, sebelumnya terima kasih sudah hadir di podcast kita. Maaf sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan perwakilan dari tim yang lain dan juga saya pribadi. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak bergabung di Yayasan Insanul Hadi? Bergabung awalnya itu Juli 2019. Oh, Juli 2019, kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. Siap. Boleh diceritakan Pak, bagaimana awal mula Bapak bisa bergabung di Yayasan Insanul Hadi? Waktu itu memang sambil kerja sebagai honorer di SMP Negeri 5 Oku, tepatnya di Batu Marta. Nah, karena honorer itu masih jam kerjanya belum 24 jam, artinya belum penuh. Jadi iseng-iseng cari gimana ya kiranya bisa meluangkan waktu, bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang kiranya mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya browsing, kebetulan Strambu sebagai ketua yayasan itu posting membutuhkan tenaga pengasuh yayasan. Alhamdulillah saya dari situ baca, kemudian saya hubungi Pak Sarandu, kemudian ngobrol banyak tentang awal berdiri 2017 dulu awal berdirinya. Kemudian beliau mengatakan kalau misalkan saya sanggup segera bergabung, nanti kita buka pertengahan Juli 2019. Oh, baiklah. Berarti awal mulanya bergabung itu dari searching sosmed ya Pak ya? Bisa dibilang bukan karena adanya, maksud saya tuh pribadi bukan karena adanya memang ada relasi antara Bapak dengan pemilik itu, ada misal kawan lama seperti itu. Tidak belum. Memang benar-benar dari searching sosmed, dari Bapak sendiri kreatifnya untuk mencari sampingan dari sebagai pekerjaan yang lain ya. Iya. Sebelumnya mohon maaf Pak, Bapak mengajar juga di tempat lain? Iya, jadi waktu awal lulus kuliah Desember 2009 itu saya mengelamar di SMP Negeri 5 Oku tadi sama di yayasan. Kemudian berjalan berlaun karena ya intinya ekonomi ya, motif ekonomi, jadi ikut tes CPNS kesana kesini sampai kurang lebih 4 kali karena mungkin belum rezeki. Nah bagaimana ya kiranya biar bisa nambah pengalaman, masa cuma mengajar dan mendidik anak-anak di sekolah, ingin lebih lah kiranya biar tahu karakter anak itu bagaimana, akhirnya mendalami di yayasan itu. Oke, sebelumnya Bapak tadi menjelaskan bahwa yayasan ini sudah berdiri sejak 2017, awal beroperasinya 2019. Berarti di awal operasi 2019 itu Bapak sudah mulai menjadi bagian dari Yayasan Insanul Hadi. Iya, alhamdulillah. Jadi awal berdirinya ketika alhamdulillah juga waktu itu dibantu dengan Kak Boy, kami menyusuri nyari anak yatim piatu yang bersedia jadikan keluarga besar di Yayasan Insanul Hadi. Jadi kami door to door mencari peserta didik yang orang tuanya, baik itu orang tuanya, baik itu saudaranya yang bersedia putra putrinya untuk menetap di Yayasan Insanul Hadi sebagai peserta didik Insanul Hadi. Lumayan ya, karena door to door, jadi dari pintu ke pintu. Kalau awamnya ini ya, emang niatnya pengen cari ya, yang pengen anak-anak pengen sekolah, tapi dari keluarga mohon maaf ekonomi yang kurang mampu seperti itu. Di sini tadi anak-anak yang kurang mampu.
apa saja sih Pak syarat anak yang bisa menjadi bagian keluarga dari Yayasan Insanul Hadi? Ya sesuai dengan namanya ya, Insanul Hadi ya. Jadi memberi petunjuk untuk insan, terutama untuk agama Islam terutama. Jadi yang pertama syaratnya memang kami fokusnya itu di yatim piatu. Jadi yang pertama yatim piatu, kemudian duafa, kemudian bersedia tinggal di yayasan selama mengenyam pendidikan, kemudian juga bersedia mematuhi segala peraturan atau tertib yang ada di yayasan, kemudian juga yang jelas restu orang tua dan segala macam bentuk persyaratan yang kiranya dibutuhkan oleh yayasan yang tadi harus ada bukti tertulis semacam mungkin surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya. Itu intinya syarat menjadi bagian dari keluarga Insanul Hadi iya. Ya Pak. Bapak di sini kan sebagai pembimbing ya, iya, atau pendamping atau pengasuh dari anak-anak iya. Yayasan Insanul Hadi. Bicara tentang kedekatan nih Pak ya, karena mustahil nih kan kita orang lain nih, anak orang gitu ya. Iya. Membangun kedekatannya tuh mungkin agak susah. Gimana sih kalau cara Bapak membangun kedekatan dengan anak-anak yayasan? Karena notabene mereka bukan anak kita, iya. gitu ya. Kata kasarnya kayak gitu Pak. Jadi memang awalnya karena ini bicara flashback dulu ya, belakang dulu. Jadi dulu waktu kuliah itu ada mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, jadi di situ belajar bagaimana sih perkembangan peserta didik terutama di masa atau di usia remaja mulai dari 11 sampai dengan 18 tahun. Nah, dari situ belajar sedikit demi sedikit. Kok tertarik ya, alhamdulillah waktu itu memang mata kuliahnya menarik, kemudian dosen juga menarik, akhirnya ya dari situ belajar memang kedekatan itu kalau kita langsung dalam artian dalam waktu dekat dekat dengan anak itu sulit, butuh waktu. Ini pun kalau misalkan ada kan apalagi emosional anak itu di masa-masa remaja labil, belum stabil. Jadi ya tadi kita kebanyakan kita lebih fokus perhatian ke anak. Kurang apa nak? Ada apa nak? Ngapain nak? Nah, jadi harus kita yang excited lah dalam artian harus menanya dulu, harus memperhatikan dulu. Kadang-kadang juga berpikir kok saya lebih perhatian ke anak orang ya daripada anak saya sendiri gitu karena sama keluarga seminggu sekali baru ketemu gitu intinya. Curhat jadinya. Nggak apa-apa Pak, ini kan bebas kayak gitu ya. Masalah keluarga nih tadi karena Bapak bilang ketemu keluarganya seminggu sekali ya Pak ya. Gimana nih dari keluarga sendiri nih mengutarakan keberatannya atau tidak kayak gitu? Nah itu awalnya itu yang menarik ya. Jadi seperti ini, waktu pertama kali kesini itu memang sudah menikah 2 tahun, jalan 2 tahun. Nah waktu jalan 2 tahun itu pas posisi istri sedang hamil. Oh berat ya. Jadi istri agak berat. Jadi seperti ini saya jelaskan, kalau di sini memang pekerjaan yang benar non profit ya. Jadi kebelakangnya itu tidak ada unsur ekonomi segala macam tidak ada. Saya jelaskan sendiri Pak. Insya Allah nanti kalau misalkan kita menanam kebaikan, bukan hanya saya pribadi yang menerima kebaikan, insya Allah keluarga kita juga menerima kebaikan. Memang di awal bukan hanya istri yang menolak, maksudnya kurang lebih 6 bulan itu istri agak berat. 6 bulan sampai setahun itu agak berat. Kenapa nggak lepas saja dipanggilnya Ambi kan? Jadi mertua juga terutama. Jadi alhamdulillah lambat laun tahu ini yayasan yang bergerak di bidang sosial. Istri juga pernah kesini, juga dekat dengan keluarga Pak Randy. Alhamdulillah lambat laun menerima itu intinya. Berarti istri udah kenal nih dengan anak-anak yayasan. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, berarti awalnya istri memang berat hati ya Pak, karena perempuan lah ya yang namanya terpisah jarak sama yang namanya suami sendiri itu mungkin agak berat. Cuman lambat laun dikasih pengertian lah ya, kayak gini loh kalau misalnya ini bagus untuk kita kayak gitu. Memang di sini lembaganya non profit, kita tidak akan mendapatkan keuntungan di dunia, tapi insya Allah di akhirat dibalas. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang anak-anak Pak, anak-anak ini kan yang di Insanul Hadi ini notabene masih usia remaja, labil, benar. emosinya, egois dari diri mereka sendiri itu sangat tinggi. Karena kita juga pernah di masa itu. Mereka pengen dengan tidak suka dengan yang namanya peraturan. Pernah tidak ketemu anak
yang benar-benar kekeh Mm-mm. dengan aturan mereka, diri mereka sendiri, istilahnya egoisnya tinggi sekali Iya. Pak. Dan bagaimana cara Bapak menanggapi, menetralisir lah kayak gitu supaya jangan terjadi antara anak dengan kita itu miskomunikasi Pak. Iya, benar. Karena yang kita takutkan mereka malah menganggap kita, ini siapa sih? Nah. Kok kayak orang tua bukan, kok kayak gini, kayak Iya. gitu Pak. Gimana sih Pak cara Bapak menjelaskan ke mereka? Kayak gitu? Jadi ini dimulai dari masa remaja ya. Jadi Iya. memang masa remaja itu benar tadi. Mereka itu memang ada masanya atau ada karakternya yang tidak mau dikekang, tidak mau ada peraturan. Pokoknya saya maunya seperti ini, ya saya jalankan itu intinya. Tapi di sisi lain mereka juga perhatian, butuh perhatian. Jadi untuk mengatasinya ya tadi awal-awal memang sulit, sangat sulit. Dalam artian memang kita bukan keluarga, belum pernah kenal, kemudian jadi satu rumah, makan bareng, kemudian semua kegiatan mulai dari bangun tidur sampai dengan menjelang tidur bareng itu memang agak sulit karena awalnya belum kenal. Jadi ya tadi adaptasi itu kurang lebih saya baru 3-4 bulan adaptasi sama anak. Dalam artian memang saya harus menunjukkan di sini loh saya sebagai orang tua, pengganti orang tua kalian di rumah. Jadi ya mulai dari membangunkan tidur, kemudian menyiapkan makanan, kemudian menasehati jika berbuat salah, kemudian merapikan tempat tidur. Itu saya lakukan di awal-awal. Tujuannya apa ya tadi? Oh iya, ini kayaknya pernah dilakukan orang tua saya terhadap saya. Gitu. Walaupun notabene memang hampir seluruh anak di sini, mohon maaf, ibunya ada, bapaknya tidak ada. Karena bapaknya ada, ibunya tidak ada. Dalam artian memang yatim piatu gitu intinya. Jadi ya respeknya kita harus respek dari awal. Misalkan menunjukkan bukan hanya perkataan tapi juga tindakan. Dalam artian membangunkan pun tidak. Kalau sekarang mungkin membangunnya kadang sampai disiram air segelas, kemudian digedok. Nah kalau dulu tidak, awal-awal itu harus dibangunkan pelan-pelan. Nah bangun sholat subuh, nah bangun sholat tahajud, itu intinya. Jadi memang respek awal kita itu harus lemah lembut, positif, biar anak itu ke depan terimanya. Oh iya, di sini bapak ini sebagai pembimbing saya, sebagai pengganti orang tua saya. Gitu intinya. Iya. Tapi kalau mungkin awal-awal kita menanamkan pada diri anak itu, meyakinkan bahwa oh saya ini sebagai pengasuh kamu, pengganti orang tua, bukan Iya. pengganti, lebih tepatnya kayak anggap saya Anggap sebagai orang orang tua, tua iya, kamu, benar. kayak gitu. Mungkin untuk menanamkan itu ya Pak. Kalau sekarang udah tinggal menjalankan karena Alhamdulillah, ya. kedekatannya sudah sangat dekat saya rasa ya. Mungkin ini untuk tahun ajaran baru ya Pak ya. Mungkin Iya. akan ada anak-anak yang masuk lagi. Iya, mudah-mudahan amin. Gimana Pak prospek kedepannya? Sudah kelihatan nih anak-anak yang akan masuk lagi nih, kira-kiranya berapa persen ini? Jadi memang ke depan channel HD ini bukan berarti statementnya berjalan monoton, tidak. Jadi yang jelas ke depan kami masih membutuhkan anak-anak yang kiranya membutuhkan satu yang utama, yaitu kasih sayang, yang mana memang mungkin di keluarga mereka kasih sayangnya kurang atau mungkin bahkan tidak ada. Nah ini alhamdulillah memang kami sudah menemukan informasi dari baik itu dari SMA Muhammadiyah, kemudian dari channel-channel saya yang ada di guru-guru di SMP Negeri 5. Alhamdulillah insya Allah ada 6 anak tahun ajaran baru ini. Alhamdulillah Pertama, ada ya. 6 anak yang akan bertambah menjadi keluarga Insya Insanul Allah. Hadi, insya Allah. Berarti memang anak-anak yang kiranya kurang kasih sayang, benar. kita memberikan uluran tangan kayak Benar, gitu ya Pak, iya. yang kita membantu. Di sini anak-anak dididik nih, dibentuk lah ya, Iya, jadi iya. pribadi yang lebih baik. Pasti adanya kegiatan-kegiatan. Kegiatan apa saja Pak yang biasa dilakukan di sini untuk membentuk pribadi anak itu agar lebih baik kayak gitu? Memang kita fokusnya di agama, dalam artian memang cara paling jitu istilahnya untuk mendidik anak itu kita arahkan anak-anak ke agama, dalam artian pendidikan karakter yang mengarah ke agama, tentunya Islam. Menghormati sesama, bagaimana cara menghargai sesama, bagaimana cara berkata lemah lembut, sopan santun terhadap sesama, itu yang utama diajarkan di sini. Jadi di sini basicnya adalah agama ya Pak. Iya. Mulai dari agama, kebaikan yang lain akan menyebar. Iya, siap. Seperti itu bisa diambil keputusannya. Kalau manajemen waktu tadi ya berbagi waktu antara keluarga dengan di yayasan itu 1 minggu sekali untuk keluarga ya Pak, walaupun itu agak awalnya berat. berat. Kalau sekarang udah mulai terbiasa, istri juga udah paham. Mohon maaf Pak, anaknya umur berapa tahun Pak? Anak alhamdulillah bulan Mei kemarin 2 tahun. Oh alhamdulillah Dua udah 2 tahun. tahun, masih lucu. Iya Pak masih ya. terusnya.
Gimana sih Pak? Rindu dah sih Pak gitu dengan anak kalau misalnya lagi di Iya. yayasan gitu. Kalau rindu pasti ya, namanya buah hati kan. Nah, jadi tadi alhamdulillah anak saya umur 1,5 tahun sudah bisa bicara. Jadi udah paham ketika Abi kemana, misalkan ditanya umumnya, Abi kerja di mana? Aku aja. Jadi sudah alhamdulillah bisa ngomong nalarnya. Jadi kalau misalkan hari Kamis itu jadwalnya pulang kan ya, Iya. dari SMP saya langsung pulang. Nah itu ya namanya ketemu keluarga ya, alhamdulillah luar biasa senangnya. Cuman di sisi lain memang istri setiap harinya sudah mengasih arahan, walaupun baru umur 2 tahun, Abi kerja jauh, bisa pulangnya hari ini. Jadi apa ya Abi ya pulang gitu intinya. Jadi ya memang agak susah kalau satu misal kita jauh dengan orang terdekat yang mana memang kalau kita mohon maaf kalau misalkan kita kan dalam hidup bukan hanya mohon maaf dunia aja yang dicari ya. Iya. Nah, di akhirat juga bekal, intinya bukan kalau saya sebagai kepala keluarga bukan hanya bekal saya pribadi tapi juga tanggung jawab saya sebagai suami, bekal untuk istri dan anak saya ke depan juga saya tanggung gitu intinya. Iya. Jadi insya Allah udah paham. Harus imbang ya Pak antara dunia dan juga Nah, akhirat gitu ya. Kembali lagi ke anak-anak yayasan nih. Kita di sini kita ambil ya nih anak-anak nih dari yang di luar kurang kasih sayang tadi, outputnya keluaran dari sini. Bapak mengharapkan mereka jadi apa? Di dunia luar dalam artian selain di sini ya kan. Kalau kita anak-anak kita lihat anak-anak zaman now ya zaman sekarang itu kan lebih aktivitasnya kesehariannya itu lebih ke gadget. Gadget. Nah, gadget ya. Selalu ya. Nah, jadi apa ya? Kita harapkan memang di sini kenapa dibuat sesibuk mungkin mulai dari bangun jam 4 sampai tidur jam 9 malam itu tidak ada waktu untuk kegiatan-kegiatan yang memang kedepannya mereka nanti rasakan oh iya ya dulu saya kebanyakan kegiatan seperti ini akhirnya saya seperti ini gitu intinya. Jadi memang kenapa dibuat sesibuk mungkin memang kita mengharapkan ke depan output dari sini itu satu berbeda dalam artian berbeda dalam arti positif. Artinya ketika di luar sana walaupun mereka sudah lulusan SMK negeri, SMA negeri yang memang notabene di kota ini sekolah-sekolah ratingnya menengah ke atas. Nah mereka yang hanya sekolah-sekolah yang mohon maaf yang mungkin ratingnya di menengah ke bawah tidak kalah dengan anak-anak yang berprestasi di sekolah-sekolah yang menengah ke atas. Dalam artian diasah mulai dari seluruh mata pelajaran umum yang ada di sekolah, kemudian yang utama bahasa Inggris, kemudian utama lagi akhlak, sehingga ke depan nanti kalau suatu misal memang mereka ini masuk dunia kerja bukan hanya etika dan akhlak yang diharapkan oleh suatu perusahaan tapi juga skillnya, kemampuannya baik itu bahasa Inggris, kemudian skill-skill yang lain seperti mungkin ekonomi, kimia dan sebagainya. Itu intinya. Mereka dibekali sesuatu yang berbeda Iya. keluar dari output dari Insanul Hadi ini ya. Benar. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Kita tadi sudah bahas output anak yayasan keluar dari sini. Mungkin bisa disampaikan pesan untuk mereka yang bakalan keluar dari Yayasan Insanul Hadi. Gimana nih Pak? Silahkan Pak. Iya, terima kasih. Jadi bukan pesan terakhir ya. Iya bukan Pak. Kalau pesan terakhir Mas Pesan kita ke kayak depan wasiat. untuk anak-anak yang memang angkatan terakhir di Yayasan Insanul Hadi. Jadi memang mungkin kalau sekarang mereka selama masa-masa remaja, masa-masa sekolah di sini agak sulit diatur. Nanti ke depan mereka keluar dari sini, mereka tahu, oh iya, dunia di luar ini seperti ini, dunia kerja seperti ini, alangkah sulit dan segala macam. Nah, makanya kami, khususnya saya dari pembimbing Yayasan Insanul Hadi, harapannya pesannya juga untuk anak-anak, ikuti semua program yang ada di sini, baik itu program pengetahuan keterampilan, nanti pasti yakinlah ke depan bermanfaat buat kalian, terutama masa depan kalian, buat masa depan anak-anak itu intinya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan pesannya mungkin seperti ini bunyinya. Kalian memang tidak merasakannya pada saat ini. Iya. Mungkin kalian belum merasakannya, bukan tidak, belum merasakannya pada saat ini. Tapi nantinya apa yang kalian lakukan di sini itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kalian, bermanfaat untuk masa depannya kalian. Oke, menarik sekali teman-teman. Mungkin hari ini semoga kalian bisa memetik pelajaran hidup yang kita sajikan dari podcast kita ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Bapak Hadi Susanto yang telah meluangkan waktunya di samping kesibukannya mungkin sebagai pengasuh tadi lumayan, tapi masih sempat berbagi cerita dengan kita. Terima kasih Bapak, saya mewakili tim yang lain yang di belakang kamera. Untuk
untuk teman-teman Batu Raja Learning Center yang senantiasa setia menunggu podcast-podcast kita. Terima kasih sudah setia menunggu episode-episode kita yang akan datang. Saya Mayasari Okpa Putri pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motivasi.